Kebakaran menghanguskan rumah semi permanen milik warga di Desa Ciherang, Sumedang Selatan, Jawa Barat. Api melumas seluruh bagian rumah warga hingga nyaris tidak bersisa. 2 balita menjadi korban tewas dalam peristiwa ini. Saat kejadian, korban terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri. Keluarga korban hanya bisa menangisi kepergian 2 buah hatinya yang tewas mengenaskan. Mana di rumah itu dihuni oleh 4 orang, ibunya, neneknya, dan 2 anak korban itu yang berusia 3 dan 2 tahun. Itu terjebak atau gimana, Pak? Gimana? Terjebak anaknya? Ya, jadi saat kejadian terbakar, si ibu dan neneknya itu lari keluar, sementara anak itu dalam kondisi sedang tidur di dalam kamar. Petugas pemadam kebakaran berhasil padamkan api dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam ke lokasi. Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan petugas. Rumah Guru Besar Universitas Airlangga Profesor Iko Mangwiyarsa Sarjana di Jalan Rangkah Gang 5, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur dikosongkan paksa oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Proses pengosongan rumah ini mendapat perlawanan dari penghuni yang menghadang petugas. Meski mendapat perlawanan dari penghuni, proses eksekusi tetap berlangsung. Pada Februari 2023, Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan rumah seluas 350 meter persegi ini disita dan dilelang, serta dimenangkan pemohon yakni Sanam Setiawan. Menang lelang sejak tahun 2004 ini menguasai tapi tidak ada tanggapan. Gugatan yang belum selesai, prosesnya masih di tingkat kasasi. Di mana pemohon eksekusi itu juga sebagai pihak, sebagai tergugat 5. Dan juga atas penetapan eksekusi pengosongan ini, kami selaku kuasa hukum juga sudah mengajukan gugatan perlawanan. Selama proses eksekusi sempat dilakukan penutupan jalan. Sementara proses eksekusi ini mendapat pengamanan ketat dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Presiden Jokowi hari ini tiba di Lampung untuk meninjau sejumlah perbaikan jalan. Itu menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat baik. Seorang pengendara berplat bukan polisi, aniaya dan ancam warga. Dua kelompok massa nyaris bentrok di depan kantor DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Saya Baby Kristami kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Ya pemirsa, yang kami awali informasi dari Jakarta. Pemirsa, seorang pria berpistol yang menggunakan mobil berplat polisi menganiaya pengemudi taksi online di ruas tol Janger, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi ini pun viral di media sosial. Inilah video amatir seorang pria menggunakan mobil berplat polisi menganiaya pengemudi taksi online dengan pistol di ruas tol Janger, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tidak hanya itu, pelaku juga memaki korban dan pelaku terlihat memegang sepucuk pistol. Penumpang wanita yang berada di kursi belakang ketakutan akibat aksi brutal pelaku. Diduga pelaku tidak terima laju mobilnya dipotong oleh korban. Dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah. Saya ke kiri lagi balik ke semula, sama dia langsung dipotong lagi dari jalur 3 itu. Dia di situ jadian saya dipukulin, sempat saya ditodongin pistol di mobil itu, seperti itu jadinya. Tapi untuk kendaraan sendiri itu pakai mobil plat polisi atau gimana? Iya,
Penglihatan saya sih sama di video itu plat dinas, karena saya yang rekam itu penumpang saya gitu loh. Dan memang Ya, plat dinas Polda ya. Iya, saya nggak tahu ya hal kayak gitu, awam saya kan. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Pelaku penganiayaan kini masih dalam pencarian petugas. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, bentrokan dua kelompok massa terjadi di depan kantor DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis sore. Dua kelompok massa ini merupakan massa yang pro dan juga kontra terhadap kinerja pejabat Bupati Buton. Bentrokan dua kelompok massa ini terjadi di kantor DPRD Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis sore. Saya ingatkan semuanya, jangan kita terprovokasi dengan itu. Tepatnya saat pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Buton sisa masa jabatan 2019-2023. Dua kelompok massa yang bentrok ini saling berseberangan dalam menilai kinerja Bupati Buton. Beruntung situasi yang sempat memanas di antara kedua kelompok massa ini berhasil dikendalikan oleh aparat Polres Buton beserta Brimob Batauga. Jadi di gedung DPRD ini kedatangan dua massa yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Satu itu yang pro masalah pelantikan, satu yang kontra. Jadi sempat tadi ada mau gesekan, tetapi memang kami dari Polres Buton dibantu backup sama Brimob Batauga berhasil melerai massa, kemudian melokalisir massa jangan sampai mereka bertemu dan Satu orang yang diduga provokator massa diamankan oleh polisi dan kedua kelompok massa ini membubarkan diri usai pelaksanaan pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Buton pada pukul 4:30 sore. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Lantaran takut terjaring razia, seorang pria penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta Selatan bersembunyi di atas pohon. Razia PMKS tersebut digelar Satpol PP di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi menggemaskan ini dilakukan seorang pria dengan bersembunyi di atas pohon saat petugas Pol PP Jakarta Selatan menggelar razia di kawasan Kebayoran Lama. Pria ini dipaksa turun dan langsung dibawa petugas. Tidak hanya seorang pria, PMKS lainnya yang dijumpai petugas langsung ditertibkan. Razia pengawasan PMKS yang digelar ini untuk menjaga wilayah terbebas dari gangguan keamanan dan kenyamanan ketertiban umum. Di atas pohon, kebetulan pohonnya pohon jamblang ya, kebetulan pohon jamblang dan ya dengan mungkin panik, kemudian juga mungkin takut melihat petugas dan kendaraan kita konvoy, akhirnya si yang bersangkutan ngumpet. Untuk pendataan ke-6 PMKS dibawa ke Kecamatan Kebayoran Lama sebelum dikirim ke panti sosial. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah mewah terbengkalai dan kotor namun masih menjadi tempat praktek pengobatan seorang dokter di Karawang, Jawa Barat. Kisah dokter ini ramai diperbincangkan di viral di media sosial. Kondisinya nah tadi warga juga ada yang bilang pernah jatuh gitu ular kobra, ngeri banget. Beberapa hari ini, cerita Dokter Wayan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Melayani prakteknya teman-teman, membuka Bertempat di Karawang, Jawa Barat, dokter ini dikabarkan membuka praktek pengobatan di rumah yang mewah, namun kumuh dan berantakan. Adalah dokter yang paling hebat pada masanya. Dan tersebar di media sosial, kondisi rumah yang berukuran besar tapi terbengkalai ini penuh dengan sampah. Meskipun tempat praktek Dokter Wayan ini terkesan kotor, kabarnya pasien masih berdatangan untuk berobat. Di depan pintu rumah tertulis praktek pengobatan ditutup sementara karena sang dokter tengah mudik. Menemukan kisah seunik ini, seorang dokter otentik ini adalah ruangan utamanya sang dokter. Kisah Dokter Wayan ini viral di media sosial. Dan tak jarang sejumlah YouTuber melakukan eksplorasi untuk konten mereka. Ini kan teman-teman, kalau melihat dari layar kaca teman-teman semua ya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hujan deras yang disertai badai yang menerjang Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya wilayah ini dilanda banjir bandang yang satu korban tewas terseret arus deras banjir.
Inilah detik-detik saat sebuah rumah panggung terseret banjir bandang yang menerjang desa Baseang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis sore. Banjir terjadi akibat hujan deras yang disertai petir sejak siang hingga sore hari. Banjir yang datang tiba-tiba membuat sejumlah warga panik. Arus yang deras menyebabkan 130 kepala keluarga di desa Baseang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Dari data sementara, setidaknya 1 orang meninggal dunia serta sejumlah warga sempat terseret arus banjir. Rumah apa? Selain rumah, juga sawah sebelah sana. Sawah, terus ini ada enggak ternak juga saya lihat di sebelah? Ada ternak sana, tinggal sana ternaknya orang. Begitu. Pak, warga gimana? Mengungsi sementara atau gimana? Yang rumahnya anggota, keluarga yang tinggi-tinggi. Ya gitu ya, untuk mengamankan diri ya. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus berupaya mengevakuasi warga di beberapa titik yang dikepung banjir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usaha jeda berikut kami akan hadirkan informasi kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung untuk mengecek harga kebutuhan pokok dan meninjau jalan rusak. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di AIN Siang.